Yamaha baru aja ngeluncurin versi Aerox terbaru, yaitu Aerox Alpha. Nah, buat kalian yang suka modifikasi dan ada rencana pengen beli motor ini, kalau kalian pikir motor ini bisa dipasangin part aftermarket atau aksesoris dari Aerox yang versi sebelumnya atau yang terdahulunya, kalian salah besar. Balik lagi channel Tengkatros, yoi. Di episode kali ini gue mau ngebahas salah satu motor. Ini motor terbaru dari Yamaha ya. Dan menurut gue motor ini cukup rame diperbincangkan. Karena gue ngelihat trafficnya udah beberapa hari. Bahkan saat video ini ditayangin nih, udah seminggu motor itu di launching. Hype-nya tuh masih ada terus gitu ya. Motornya adalah Yamaha Aerox Alpha. Di video kali ini gue ngebahas agak teknis sedikit, tapi videonya nggak lama-lama ya. Kita singkat aja, karena ini gue juga tayanginnya hari Minggu. Video ringan buat teman-teman di sini yang mungkin ada rencana pengen beli Yamaha Aerox Alpha terbaru ini dan pengen dimodifikasi atau dipasangin part aftermarket. Yang namanya motor baru di launching ya, itu biasanya part aksesorisnya belum banyak beredar di pasaran, kayak si Aerox Alpha ini ya. Jadi wajar kalau misalnya kalian yang punya motor di batch-batch awal gitu ya, harus nunggu beberapa saat untuk bisa dapetin part aftermarketnya. Itu pun kalau motornya rame di pasaran gitu kan. Kalau motornya adem ayem aja, otomatis juga pembuat part aftermarket juga nggak mau tuh bikin part aksesorisnya. Nah, buat kalian yang nggak mau nunggu, di video kali ini gue mau ngasih tahu part aksesoris apa aja yang bisa dipasangin di Aerox terbaru atau Aerox Alpha ini. Mungkin kalian di sini mikir ya, gampang bang, pasangin aja part aftermarket dari yang versi Aerox sebelumnya. Just info aja ya, Yamaha Aerox itu udah ada dua generasi. Generasi awal dibilangnya Aerox biasa dan generasi kedua itu adalah New Aerox. Nah, Aerox Alpha adalah generasi ketiga. Kalau kalian mikir Aerox Alpha ini bisa dipasangin part aftermarket mulai dari bagian kayak kakinya atau shock breaker atau part-part lainnya dari generasi Aerox pertama dan generasi kedua, kalian salah. Karena Aerox Alpha terbaru ini udah mengalami pembaruan di beberapa bagian parts-nya ya. Khususnya ini ada di bagian kaki-kakinya, mulai dari lingkar roda, velg, pengereman, sampai suspensinya cuy. Nah, buat kalian yang penasaran, mungkin di sini ada yang udah rencana atau udah DP atau udah tinggal nunggu motor Aerox Alpha-nya datang dan pengen rencana modifikasi, nggak ada salahnya nonton dulu biar kalian tahu part-part apa aja yang bisa kalian beli atau kalian pasangin nanti di motor Aerox Alpha kalian. Langsung aja kita mulai, kita bahas dari bagian pertama dulu. Bagian pertama yang gue mau bahas adalah bagian roda. Ini ngomongin velg dan bannya. Pertama gue ngomongin velgnya dulu ya. Kalau kita ngomongin velgnya Aerox Alpha ini, sebenarnya itu bisa aja kalau kalian mau pasangin dari velg aftermarket untuk generasi Aerox sebelumnya. Baik generasi pertama atau generasi kedua. Tapi masalahnya, semua varian Aerox Alpha ini, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, itu udah dilengkapi dengan pengereman tipe cakram yang bagian belakangnya cuy. Dimana kalau yang versi generasi sebelumnya itu masih mengandalkan tromol. Nah, di sini gue belum banyak menemukan velg untuk Aerox Alpha ini yang udah dibekali dengan disc brake. Sebenarnya itu bisa aja kalian aplikasi dengan menggunakan velg NMAX New kan, yang juga belakangnya itu udah disc brake. Tapi gue belum pernah nyobain hal tersebut. Jadi, gue cuma bisa ngerekomendasiin satu velg ini, yaitu velg VND seri 6 Star. Dimana velg ini itu udah pernah gue cobain, gue pasang di Aerox Alpha. Jadinya seperti ini cuy. Yang unik sebenarnya velg ini bisa dibilang bisa dipasang untuk NMAX, bisa dipasang untuk Aerox karena pengereman belakangnya itu bisa double. Kalau misalnya kalian masih tromol, itu ada dudukan buat tromolnya atau pengereman hubnya gitu ya. Dan kalau misalnya motor kalian itu udah disc brake, disiapin juga bracket disc brake-nya gitu. Cuman kendalanya kemarin ketika gue pasang di Aerox Alpha, dudukan disc brake-nya pas, nggak ada masalah. Tapi kendalanya di sebelah kiri, itu kelihatan kopong. Karena dudukannya itu, kalau tromol ada tutup ya kan. Nah ini karena udah disc brake, jadi nggak ada tutupnya, kelihatan kopong. Kemarin sempat gua akalin sih ya, bikin sendiri custom untuk tutupannya doang, supaya kelihatannya lebih manis. Tapi overall, selebihnya untuk velg ini, bagian depan, bagian belakang, itu aman dipakai di Aerox Alpha. Dari velg, gua mau ngomongin ban. Sebenarnya ini nggak terlalu banyak pilihan ya kalau kita ngomongin Aerox. Just info aja, ban standar Aerox itu adalah yang depan 110 per 80 ring 14, yang belakang itu 140 per 80 ring 14. Kalau kalian pengen upsize, itu pilihannya sebenarnya nggak terlalu banyak cuy. Kalau pengen pakai yang ban branded, itu sebenarnya ada Pirelli tipe Diablo Rosso yang ini dengan ukuran yang udah di upsize.
Yaitu kalau yang depan itu kemarin kita pakai 120/70 ring 14, yang belakang itu bisa pakai 150/70 ring 14 juga. Tampilan looks-nya seperti ini, kita dipasang ya. Nggak tahu kenapa, jujur, gue lebih suka fitment ban standarnya. Atau yang profilnya itu, yang khususnya bagian depan ya, 110/80. Kalau dikasih jadi 120/70, bannya itu jadi makin lebar sih, iya, lebih keren. Cuman, profilnya jadi tipis karena 120-nya itu per 70 gitu loh. Sedangkan gue pengen kesan depannya si Aerox ini jadi padat, mengandalkan profil ban yang agak tebal. Jadi buat gue pribadi, kalau misalnya kalian nggak ada masalah dengan profil ban tipis itu, ya nggak ada salahnya juga upgrade menggunakan Pirelli Diablo Rosso ini ya, dengan ukuran yang lebih besar, bannya juga lebih lebar, tapi kelihatannya jadi agak lebih tipis. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka pakai ban standarnya yang IRC, yang katanya juga dibikin sama IRC ini khusus, walaupun ini bahan bawaan standar ya, tapi udah soft compound dan bisa dipakai cornering. Harganya nggak terlalu mahal, bisa murah karena memang ukurannya nggak banyak, cuman ada 110/80 dan 140/70 itu doang gitu loh. Makanya harga bisa ditekan dengan kualitas yang bagus. Tapi balik lagi sih, semua ke selera kalian. Bagian kedua yang mau gue bahas adalah bagian kaki-kaki. Tapi di sini gue bahas bagian kaki-kaki depannya dulu ya. Nah, di poin pertama bagian kaki-kaki ini adalah shock breaker. Kalau kita ngomongin pilihan shock breaker depan untuk Yamaha Aerox, itu banyak banget cuy. Mulai dari yang model teleskopik ala-ala standar, kayak KYB misalnya. Atau yang udah model ala-ala upside down, tapi modelnya masih teleskopik, kayak VND. Nah, yang kayak gini modelnya. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang bener-bener upside down look gitu ya, bukan look down sih, tapi emang bener-bener upside down, itu ada RPD cuy. RPD yang seperti ini yang gue pasangin juga di Aerox Alpha-nya punya Yamaha kemarin ya. Cuman yang jadi kendala adalah masalah shock breaker depan ini bener-bener nggak sama dengan varian Aerox sebelumnya. Dimana kemarin gue juga sempat salah waktu pasangin buat Yamaha cuy. Jadi yang VND ini kan gue request buat Aerox. Dan kemarin infonya katanya untuk urusan kaki-kaki ini sama kayak Aerox yang new. Nah, gue nggak tahu gimana, tapi pas dicobain ternyata yang paling beda itu pertama ukuran as shocknya. Kalau yang VND ini yang buat Aerox dia lebih kecil, yang ini lebih besar. Terus panjangnya juga beda nih, tuh. Ya kan? Bukan berarti yang VND ini salah, tapi kayaknya shock breaker si Aerox ini yang baru ya. Kayaknya dia beda nih sama generasi sebelumnya. Nah, setelah dicek, ternyata kodenya mana tadi? Tuh. Itu Y2DP ya. Untuk shock breaker depan Aerox Alpha ini sebenarnya kalian bisa pakai punya NMAX Old. Yap, kalian nggak salah dengar, NMAX Old adalah NMAX generasi pertama. Jadi bedanya dengan Aerox yang generasi sebelumnya adalah beda diameter asnya. Kalau yang Aerox generasi sebelumnya, generasi sebelum Alpha, itu diameter asnya kecil banget cuy. Nggak kecil banget sih, tapi kecil gitu ya dibandingin dengan yang terbaru seperti sekarang. Kalau yang baru sekarang ini kalau nggak salah diameter asnya itu 33 mm. Kalau gua nggak salah ya, kalau kalian ada yang tahu persisnya, langsung koreksi aja di kolom komen. Jadi gampang kan, kalau misalnya kalian beli nanti tinggal pesan aja buat NMAX Old. Itu masalah dudukan kepala babi, masalah dudukan piringan cakram, masalah apapun semua, itu PNP ke Aerox gitu sih. Jadi nggak ada masalah. Masalah tingginya juga kemarin gue udah hitung juga, itu aman semua. Pilihannya juga tadi banyak ya. Ada KYB, ada juga VND. Atau kalau misalnya mau yang model upside down, rekomendasi gue itu ada RPD. Karena dia modelnya juga udah cakep banget ya. Itu harganya sekitar kalau nggak salah 6-7 jutaan cuy. Jadi kalian tinggal pilih aja. Buat mastiin lagi, kode partnya itu adalah Y2DP. Kalian lihat ya, kalau di situ shock breaker-nya ada tulisan Y2DP, nah itu pasti udah nggak salah bisa dipasang di Aerox Alpha. Masuk ke cakram depan nih cuy ya, pengereman, tapi gue spesifik ngomongin piringan cakram yang depan. Itu kalian juga bisa pakai Yamaha NMAX Old dengan kode seri yang sama, Y2DP. Itu lobang-lobangnya semua sama di velg Aerox dan dudukan kepala babinya juga itu nanti akan sama, bisa dipasang di shock breakernya. Yang otomatis kalau misalnya kalian beli atau pilih kaliper aftermarket, misalnya kayak Nissin Samurai atau Brembo, gue nggak tahu ya, bracket Brembo sih sebenarnya universal ya. Nah itu bisa pilih bracketnya atau disc brake itu untuk Yamaha NMAX Old atau dengan kode seri Y2DP. Itu udah pasti masuk cuy. Untuk pilihan disc brake, ada yang affordable, ada yang mahal juga, kayak VND. Gue suka VND sih, yang ini. Itu gue suka banget wave-nya, kelihatan simple, diameternya juga nggak terlalu besar, dipasangin kelihatan manis. Mau pakai velg standar atau velg yang udah aftermarket juga tetap kece menurut gue. Atau pengen yang lebih mengutamakan performa daripada tampilan, ada RPD juga yang seri ini. Itu harganya dia agak lebih mahal sedikit, tapi kualitas performa pengeremannya itu lebih oke gitu kan. Untuk pilihan kaliper sebenarnya banyak banget ya. Ada RPD, ngeluarin juga yang model juga udah radial, tapi ini harus bikin bracket baru atau beli satu set dengan si shock breakernya. Terus ada juga VND. Rekomendasi gue sih
Nissin Samurai. Nah, itu udah menurut gue udah proper lah. Kalau di bawah itu ya ngapain ganti, pakai yang standarnya juga udah bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian pengen upgrade, pakai Nissin Samurai menurut gue secara tampilan juga udah beda, secara performa juga udah oke banget, udah cukup. Harganya sekitar segini. Dari bagian kaki depan kita pindah ke kaki-kaki belakang. Nah, di bagian kaki-kaki belakang tuh ada beberapa parts. Yang pertama gue mau bahas adalah engine mounting. Buat teman-teman di sini yang udah ngikutin skena motor Matic, khususnya yang ala-ala sport gitu ya, Aerox-nya mau oke banget buat dijadiin Matic Sport gitu. Itu banyak yang bikin roda belakang itu mundur, ya kan? Dipasangin engine mounting. Tujuannya biar motornya tuh nggak kelihatan bantet, ya macam-macam sih. Tapi kebanyakan biar looks-nya tuh lebih kece gitu ya. Nah, engine mounting ini kalau misalnya kalian mau pakai di Aerox Alpha, kalian bisa pakai punya Aerox New atau Aerox yang generasi sebelumnya. Itu sama aja, tinggal pasang, dan pilihannya itu di marketplace itu banyak banget ya. Mulai dari yang bahannya besi sampai yang aluminium, mulai dari yang panjangnya 3 cm lebih panjang, 5 cm sampai 6 cm, itu ada juga. Kemarin di Aerox yang ini punya Yamaha gue pasangin itu pakai punya Arumi ya, ARM. Yang panjangnya lebih mundur deh ya. Roda belakang tuh lebih mundur sekitar 5 cm. Sebelumnya, gue pakein yang paling panjang. Yang paling mundur itu adalah 6 cm. Tapi, kalau misalnya kalian pakai yang 6 cm dengan ukuran ban standar atau lebih besar satu step ya, misalnya 150/70 tadi dari Pirelli, itu kelihatan kayak agak kepanjangan. Dan ban belakangnya itu hampir tipis banget sama spakbor belakang. Jadi kalau misalnya kalian masih pakai ban standar, saran gue sih kayaknya mendingan pakai yang 5 cm. Itu oke banget menurut gua. Nggak terlalu kelihatan kedodoran banget, tapi kesan panjangnya juga udah dapat. Kalau misalnya kalian pakai ring 14 tapi yang ukurannya agak-agak kecil ya, bukan velg selebar standarnya gitu, itu kalian pakai yang 6 cm mungkin masih oke, kelihatan panjang gitu. Tapi ya balik lagi ke selera masing-masing. Next dari engine mounting adalah shock breaker belakang. Wah, ini kalau shock breaker belakang sih udahlah, nggak usah ditanya lagi, ini udah kayak kacang goreng bertebaran di mana-mana. Apalagi si Aerox Alpha ini shock breakernya, ukuran shock breaker itu masih sama dengan generasi sebelumnya, yaitu 305. Pilihannya bejibun, mulai dari yang baal-baal sampai ada yang buat racing balapan, itu banyak banget. Kalau favorit gua, rekomendasi gua, kalau misalnya kalian punya cukup budget, silakan pakai atau pilih yang Pro Fender. Itu menurut gua cukup affordable. Nggak affordable sih, harganya lumayan juga ya. Sekitar 6 juta ya. Satu kan dia ada dua tabungnya. Iya, ada dua kan. Nggak, maksud gue daripada kalau misalnya Ohlins kemahalan gitu kan, tapi pengen pakai yang branded juga selain Ohlins, itu ya ada pilihannya di Pro Fender. Terus kalau misalnya kalian mau yang lebih murah lagi, mungkin ada G-Sport yang harganya ya lebih murah 1 juta 2 jutaan dibanding Pro Fender. Ini buat orang-orang yang postur badannya nggak terlalu tinggi, naik Aerox masih agak jinjit. Pengen dibikin ceper, aslinya kan 305 ya buat Aerox itu. Kalian bisa pakai downsize, istilahnya anak sekarang itu, yang 280. Tapi masalahnya setelah gue cek di pasaran, yang 280 itu nggak ada yang gue nggak bilang jelek sih, shock breaker yang biasa-biasa banget gitu lah kualitasnya. Yang gue juga nggak tahu sebenarnya kualitasnya benar-benar bagus apa ya, cukup oke durability-nya. Cuman ya baru brand itu aja yang ngeluarin 280. Nah, kalau kalian pakai 280 itu tampilan Aerox-nya itu jadi lebih agak ceper dikit, agak rendah, tapi tetap kelihatan sporty, tetap kelihatan nungging. Bukan yang jadi ceper banget gitu ya, kayak mobil-mobil Hella Flash gitu, enggak. Jadi banyak banget pilihannya, kalian bisa pilih shock breaker untuk Aerox. Yang penting ukurannya 305 untuk ukuran standarnya. Masih di bagian roda belakang, sekarang gue mau ngomongin soal pengereman cuy. Nah, kalau untuk disc brake belakang, jujur dari dua motor yang pernah gue garap Aerox Alpha ini, dua-duanya masih menggunakan disc brake standar. Walaupun kalau misalnya kalian coba bandingin ya lubang-lubangnya, itu kemarin gue samain sama yang depan tuh lubangnya sama cuy. Jadi secara teori, sebenarnya mungkin ya bisa pakai disc brake untuk NMAX Old. Tapi sekali lagi ini belum pernah gue coba, bener-bener gue terapin, baru sekedar gue tempel gitu doang cuy dengan disc brake yang standarnya gitu. Itu lubangnya posisinya sama. Tapi kalau untuk kepala babinya itu pilihannya juga lumayan banyak. Ada Nissin Samurai juga yang itu tinggal pasang dengan bracket yang ada di motornya, jadi kalian nggak perlu bikin bracket lagi. Tapi kalau misalnya kalian pengen pasang atau ganti kaliper, order untuk NMAX New yang udah ada disc brake-nya. Nah, di Aerox Alpha ini dudukan itu sama cuy. Jadi kalian bisa tinggal pasang aja. Dari bagian kayak kaki, gue mau ngomongin pengereman nih cuy. Nah, di sini gue mau ngomongin pengereman seputar handle remnya sama master remnya yang di atas itu. Kalau kalian nggak pengen ganti
pengereman yang cukup masif atau cukup banyak atau nggak pengen ribet ya, itu biasanya kalian bisa melakukan penggantian handle remnya doang cuy. Itu produk aftermarketnya banyak banget. Kalau standar itu warna silver atau warna hitam ya, kalian bisa ganti warna merah, warna biru, emas, kayak gitu. Jadi banyak banget. Kalau misalnya kalian mau ganti, jangan sekali-kali pakai atau kalian beli yang punya Aerox generasi sebelumnya. Kenapa? Karena nggak ada yang cocok. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti handle doang, kalian bisa pakai untuk Yamaha NMAX New, generasi NMAX yang udah ada disc brake belakangnya. Karena di masternya itu pasti beda, karena Aerox yang sebelumnya kan tromol, dia nggak ada master rem belakangnya. Dan itu tuasnya itu jadi beda. Kalau mau pakai, yaitu tadi NMAX New yang udah pakai disc brake di bagian belakangnya. Lalu untuk selain pengereman, untuk yang ABS, Aerox Alpha yang udah ABS itu kalian bisa pakai punya New NMAX juga yang udah disc brake. Itu sama persis, walaupun nanti labelnya tulisannya NMAX New gitu ya. Itu kalian tinggal pasang aja, semuanya udah pernah gue cobain. Dan itu fit banget dipasangin di Aerox Alpha. Pilihannya banyak banget, ada Hell. Kemarin gue pasangin di motor Aerox Yamaha Indonesia itu adalah selang rem TDR. Yay. Yang berikutnya adalah knalpot cuy ya. Ya, walaupun sebenarnya gue tidak merekomendasikan kalian ganti knalpot brom gitu ya. Tapi ya selama barangnya masih dijual berarti ya sah-sah aja dong kita ganti knalpot racing gitu kan. Nah, untuk knalpot racing ini pilihannya selain custom ya, tentu ada produk-produk aftermarket yang menurut gue sekarang tuh kualitasnya udah oke-oke. Salah satunya adalah R9 yang kemarin gue pasangin di Aerox kayak gini cuy. Nah, gue kemarin beli R9 knalpot ini tentu aja bukan buat Aerox Alpha karena belum ada tuh mereka keluarin. Tapi gue beli untuk NMAX New atau NMAX yang belakangnya udah disc brake ya, generasi terbaru dari NMAX. Itu dudukannya sama, tinggal pasang aja, dibautin gitu kan. Gue cukup kaget juga awal gue gambling karena gue nggak tahu tuh bakal sama apa enggak. Tapi setelah gue pasang bener-bener plek itu sama banget, posisi lubang bautnya dan semua sama. Yang hasilnya seperti ini. Gue lupa serinya untuk knalpot R9 ini, tapi harganya sekitar 1,2an. Build quality-nya cukup oke. Dan tentu aja suaranya, ini kan udah disiapin DB killer ya. Ketika dipasangin DB killer, menurut gue suaranya cukup oke. Nggak merepok gitu cuy. Biasanya DB killer tuh cuma ada-adaan doang disiapin sama brand supaya nurunin desibel. Tapi nggak mikirin kualitas suara yang udah agak silent tapi tetap oke gitu. Nah, kalau di R9 ini menurut gue cukup oke gitu loh. Dan ini beneran, ini knalpotnya gue beli, nggak di-endorse. Dan emang gue ngedengerin sendiri. Gue nggak tahu sih knalpot aftermarket yang merek lain ya. Tapi ketika gue cobain R9 ini, gue pasangin DB killer, suaranya cukup oke gitu. Mungkin pilihannya kalau buat di motor Aerox gue nanti mau pakai knalpot yang lokal yang cukup terjangkau, gue bakal pakai R9 ini. Merek-merek lain gue nggak tahu, tapi kalau misalnya kalian tahu yang oke juga, kalian bisa tulis di kolom komen aja knalpot lokal apa yang menurut kalian dari segi suara dan tampilannya paling oke. Kalian tulis di kolom komen. Yay. Alright, gue rasa udah cukup ya untuk episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian, khususnya buat teman-teman di sini yang ada rencana mau beli Aerox atau udah beli, lagi nunggu unitnya datang diantar ke rumah kalian dan ada rencana pengen ganti beberapa bagian supaya kelihatan lebih kece gitu atau lebih apa ya? Ya gitulah pokoknya, lebih sesuai dengan karakter kalian. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kalian. Oke, kalau kalian punya pertanyaan lebih, misalnya ada part-part yang belum gue omongin tadi ya, dan kalian nggak tahu itu cocoknya sama part apa atau dipasangin part apa, kalian bisa tulis di kolom komen aja, nanti gue bisa jawabin. Dan ya, seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup. Jangan lupa subscribe juga, supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace!